Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Sudah bersama saya kali ini bintang tamu yang cukup istimewa. Saya langsung kenalkan saja. Bersama saya ada Ustadz Agus Fadilah Sandi. Saya harus bacakan dulu ini posisinya Ustadz, yaitu sebagai pimpinan Mahat Sabilul Quran, bidang SDM dan juga dakwah. Ketua Yayasan Markas Studi Al-Quran, dan yang paling penting tentunya adalah Ustadz ini sering ngisi khutbah, ngisi kajian juga di Masjid Asra. Itu yang menjadi istimewa insya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, untuk mengawali gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya, tadi berangkat dari Bogor, pulang ngajar langsung OTW ke Masjid Asra ya. Benar, selepas ngajar di pondok. Pada zuhur 1:30 langsung berangkat ke sini. Langsung jalan sini, Masya Allah. Lancar ya Ustadz ya? Lancar perjalanan. Oke. Alhamdulillah. Ya Ustadz, bahasan kita kali ini kita mau ngebahas atau mau membahas tentang isu parenting atau bagaimana parenting dalam Islam lah kalau di kita gitu. Nah, saya akan masuk dari angle gini Ustadz, kan di kita, di teman-teman kita di grup Asra bahwa begitu cukup sibuk dalam hal pekerjaannya gitu ya, Senin, Jumat gitu ya, ditambah Sabtu Minggu kadang ada aja kegiatan-kegiatan yang mengharuskan teman-teman ini masuk kerja gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga ada kewajiban untuk mendidik anak-anak di rumah gitu. Nah, gimana Ustadz tipsnya atau nasihatnya di tengah-tengah keterbatasan dalam bekerja tapi juga harus mendidik anak-anak di rumah? Silakan Ustadz. Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tema kali ini memang sangat penting ya Mas Riko ya, karena realitanya saat ini banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh lupa bahwa mendidik anak juga satu kewajiban. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan begitu ya. Karena bagaimanapun mencari nafkah, bekerja itu menjadi kewajiban ini dari orang tua untuk anaknya, bisa menafkahi dengan nafkah yang halal begitu. Namun yang tidak boleh luput juga bahwa mendidik ini juga bagian penting dari kewajiban. Nah, sayangnya terkadang banyak orang tua yang terjebak aktivitas orang tua itu lebih menjadi provider, ya penyedia gitu ya kebutuhan di rumah begitu. Padahal peran orang tua lebih strategis dari itu. Dia bukan hanya provider tapi juga visioner. Makanya dalam Quran itu misalnya dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah firmankan itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih bayangkan nih Mas Riko. Kita hidup di dunia. Tapi kita diminta untuk melindungi diri dan keluarga kita dari api neraka nih. Ini kan berarti vision ya, arah ke depan. Nah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, bagaimana cara kita melindungi diri dan keluarga kita dari api neraka selama kita di dunia ini. Maka beliau menukil pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni dengan cara addibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka dan ajari mereka. Jadi mendidik itu bagian penting dari peran orang tua yang terkadang itu tidak bisa didelegasi ke sekolah. Makanya disebut menyekolahkan itu tidak identik dengan mendidik anak. Ya, menyekolahkan itu tidak identik dengan mendidik anak karena itu bagian kecil ikhtiar kita. Nah, maka nanti kita akan bicara lebih lanjut ini ya, bagaimana praktisnya begitu ya, tipsnya. Tapi paling tidak di awal obrolan kita ini kita harus menyadari itu jadi kewajiban utama. Tidak hanya mencari nafkah sebagai provider, tapi juga memikirkan pendidikan keluarga karena kita punya peran visioner tadi, strategis. Betul. Ustadz, sebelum ke lebih jauh gitu ya, atau saya pengen pancing dengan ini dulu Ustadz. Gimana membangun mindsetnya dulu kita sebagai orang tua gitu ya? Karena kan misal nih, saya mau berdalih dulu nih Ustadz. Berdalih misal, saya kan udah capek kerja nih untuk cari nafkah kalian nih gitu. Nah itu kan berarti mindset kita yang belum tepat sebagai orang tua gitu. Nah gimana biar mindset kita ya walaupun ini bekerja tapi mendidik anak juga sebuah keharusan, kewajiban gitu. Gimana Ustadz? Iya, benar-benar. Makanya dalam Al-Quran itu ya surah An-Nisa itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kita ini laki-laki, khususnya para ayah, para suami itu kan pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya.
Kenapa kita layak jadi pemimpin? Ada 2 hal itu disebut Mas Riko kriterianya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena kita punya keutamaan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kita nafkahi keluarga kita. Jadi selama ini kita fokusnya nyari nafkah aja nih. Padahal keutamaan yang poin nomor 1 belum kita tunaikan dengan baik. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu adalah bahwa kita dilebihkan dalam hal akal. Laki-laki itu lebih baik akalnya. Sehingga harusnya keputusan keluarga itu diambil oleh keputusan para ayah, para suami. Nah, sering saat ini kita nyerahkan itu ke istri. Oh iya, ya. betul. Padahal keputusan strategis keluarga itu harus diambil oleh laki-laki. Ya. Apalagi kelebihan. Jadi kan kita bicara keutamaan sama nafkah ya. Betul. Kenapa kita punya keutamaan? Ada 3 hal disebutkan para ulama. Pertama, kita punya kelebihan dalam hal akal. Yang kedua, kita punya kelebihan dalam kekuatan. Kita lebih kuat. Betul. Kita misalnya kalau kita nggak ada di rumah, istri bisa ngangkat galon sendiri. Tapi kalau kita udah pulang ke rumah, mendadak nggak bisa. Lemah tuh istri-istri Lemah itu. gitu ya. Jadi memang kita punya Kekuatan iya, ya. punya kekuatan yang dipandang lebih. Kemudian yang ketiga juga dalam hal keberanian, ya. Ya. Jadi jangan sampai ketika datang debt collector gitu ke rumah kan yang disuruh maju istri itu bukan kita gitu. Jadi kita punya keutamaan. Nah, ada hal menarik ini Mas Riko. Ya. Sebelum saya kesini tadi zuhur, saya nerima tamu di pondok. Seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah, dia curhat, Ustadz Ana masih semester 2 tapi sudah ngebet banget pingin kuliah. Maaf, pingin nikah. Pingin nikah. Gimana saran Ustadz? Soalnya ketika saya belajar tentang fikih nikah, makin membara saya pingin nikah. Saya bilang, saya sarankan coba mulai belajar tentang cara didik anak. Oke. Dari situ antum akan sadar ternyata berkeluarga itu bukan sekedar urusan kamu dan dia, Iya, tapi juga mempersiapkan diri tadi didik anak. betul. Kalau kita dari situ itu agak kerim tuh hasrat pingin nikahnya. Karena kita tahu ternyata didik anak itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Tanggung jawabnya ya Ustadz ya. Iya, benar begitu. Jadi kita harus sadar itu. Jadi mengubah mindset tadi, kita harus paham kita ini hanya bisa menjadi pemimpin qawwam tadi. Betul. Ketika kita memang ada isi dompet atau isi saldo, plus kita tadi punya kekuatan kita tadi itu mengarahkan, memberikan keputusan. Ketika kita absen memberikan keputusan dan arahan, kita lemah sejatinya. Ya, jadi uang saja nggak cukup. Betul. Kita harus tadi punya arahan-arahan strategis, Ya. khususnya kepala keluarga. Itu mahasiswa tadi Ustadz, kalau Ustadz iyain terus setelah menikah, menyesal tuh menikah cepet-cepet. Iya, Kalau buru-buru itu ya. Nasihati, Karena pikirkan kemampuannya jangka belum panjang. ada itu Ustadz. Benar, gitu. karena kan kita dulu tuh rata-rata orang nikah yang penting mindsetnya ya saya siap nih secara pribadi gitu. Dan kita dengan si mempelai Oke, wanita gitu ya, Iya. tapi belum kepikiran untuk nanti. Bahwa kita nih anak. bukan calon suami istri saja, tapi calon ayah dan ibu. Nah, hal ini yang kadang kita luput mempersiapkan. Dan gak ada sekolahnya juga kan Ustadz kan? Nggak ada sekolahnya. Nah, itu dia. Oh gitu. Gitu. Oke. Iya. Ya Ustadz, saya mau lanjut tentang parenting tadi Ustadz ya. Tadi kan menyambungkan dari yang bahasan pertama gitu tentang keterbatasan waktu orang tua gitu ya. Iya. Sebenarnya hubungan orang tua dengan anak itu apa? Sorry, nggak dari situ berarti. Kualitasnya pertemuan walaupun sempit atau kuantitasnya yang banyak yang mempengaruhi tumbuh kembang si anak Ustadz? Baik, ya. Jadi di tengah padatnya aktivitas kita, sibuk kerja kita begitu ya. Memang yang paling ideal adalah kita punya waktu yang lebih banyak dan berkualitas. Itu yang paling ideal. Tapi ketika satu kondisi apalagi orang kan berbeda-beda nih situasinya sehingga ada yang terbatas untuk dekat dengan anaknya. Jangan sampai yang sedikit itu pun tak berkualitas. Wah, itu dia. Ya, saya nanti mau kasih tips ini Mas Riko ya. Rumusnya itu hadir. Wah. Nah, itu hadir ya, 5 nih hadir. Yang pertama itu itu maksudnya hubungkan hati. Itu yang paling penting Kepada anak kepada ya. anak. Oke. Jadi sesibuk apapun orang tua, yang kita harus upayakan dan pastikan adalah hati kita saling terhubung. Bagaimana hati itu saling terhubung? Pertama dengan cara berdoa. Kita ini udah banyak nggak doain anak. Masya Allah. Nah, karena bagaimanapun kedekatan kita dengan anak tidak menjamin dia selalu selamat kan begitu. Karena sesungguhnya diri kita, anak kita di bawah penjagaan Allah. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ketika dulu ibunda Hajar baru melahirkan Nabi Allah Ismail masih bayi,
udah ditinggal. Hmm. Tapi di tengah kepergiannya itu Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah. Maka doa, ya Allah, aku titipkan, aku taruh sebagian keluargaku di lembah tandus itu. Nah kadang PR orang tua zaman sekarang ini butuh lebih banyak lagi mendoain anak, nitipin anak, setiap pergi kerja doa, ya Allah, keluar rumah itu, ya Allah, aku titip istri dan anakku kepadamu, ya Allah. Itu harus terus itu, supaya hati kita saling terhubung. Kemudian yang kedua, di tengah keterbatasan kita bisa menghubungkan hati ini dengan apa? Pertemuan kita yang singkat itu pastikan berkualitas. Maka saya mau saran ini ke para Ayah, pendengar, orang tua, ya. para ayah khususnya, ayah dan ibu, coba upayakan kalau nyampe rumah itu 5 menit no gadget. Pastikan ini, kita baru awal masuk rumah, kita no gadget dulu. Pastikan dulu, kita ya. hadir itu utuh, melihat perubahan-perubahan yang ada di rumah, melihat kondisi anak kita. Jangan sampai kita di depan pintu rumah aja masih pegang HP. Akhirnya masuk rumah pegang HP terus, sampai toilet pegang HP, sampai kamar pegang HP, sampai kita nggak sadar ada perubahan-perubahan kecil di rumah kita, ada perubahan-perubahan kecil di diri anak kita. Nabi itu orang yang paling detail melihat perubahan istrinya, sampai Nabi melihat Aisyah itu dipanggil dengan apa? Ya Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Nah ini kalau misalnya semua detail nih Mas Riko pulang hari ini, apa ini belah kiri gitu ya kan, Pulang-pulang besok belah kanan. Istrinya kalau paham detail, Kok mas, berubah? mas ini makin ganteng ini belah kiri lah gitu. Kayaknya ya. enggak sih Ustaz. Oh, enggak. atau Mas Rikonya pulang lihat, oh yang biasanya istri pakai jilbab kuning, oh sekarang jadi hijau tuh. Masya Allah, hijau seperti di taman misalnya gitu ya. Nah ini penting sekali. Jadi menghubungkan hati itu pertama dengan doa, yang kedua memanfaatkan waktu yang singkat itu berkualitas. Ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai udahlah sedikit nggak berkualitas. Karena tadi apa? Kehadiran kita nggak utuh. Nah, jadi pastikan sampai rumah 5 menit no gadget dulu. Betul-betul sapa di rumah, sapa anak-anak, dengarkan cerita mereka begitu ya. Udahlah waktu kita banyak di tempat kerja, nyampe di rumah pun kita masih mikirin kerjaan. Nah, itu dia. Nah, begitu ya. Jadi nggak ada masalah waktu kita sedikit, tapi pastikan yang sedikit ini kita benar-benar hadir. Kita kasih kualitas terbaik ya Ustaz ya. Iya, itu tadi ada 5 ya. Ini baru H nih. Nanti yang lainnya kita diskusikan lagi. Oke Ustaz. Baik. Nyampe mana tadi gitu. Nah, karena memang saya mau sambungin ke sini Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang bahwa kita selaku orang tua atau ayah gitu ya harus hadir gitu. Nah, ya mungkin memang rata-rata entah kitanya atau orang tua kita dulu gitu ya. Iya. Ada aja fisiknya ada di rumah gitu, tapi kehadirannya belum nyampe gitu loh Ustaz loh gitu. Jadi ada secara fisik tapi hadirnya belum tentu gitu. Nah, Benar. pertanyaannya adalah gini Ustaz, seberapa penting peran khususnya ayah ya, peran orang tua khususnya ayah terhadap perkembangan si anak itu sendiri gitu. Role modelnya seberapa sih, sampai mana sih Ustaz gitu? Baik. Iya, sangat penting sekali. Jadi Mas Riko kalau kita lihat kita sekarang punya HP nih Mas Riko, ada HP. HP ini kalau dia sudah lowbat ada notif. Ya. Masalahnya anak kita kalau lowbat ini nggak ada notif. Nah, Lemah habis tangki kasih sayangnya, dia nggak ada notif. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anak itu kalau kita tidak dekati akan ada orang lain yang mendekati. waduh. Kalau kita tak meluangkan waktu berbicara dengan mereka, akan ada yang berbicara dengan mereka. Sekarang kita tidak tumpahkan perhatian kepada mereka, akhirnya muncul anak-anak yang dalam tanda kutip caper, cari perhatian. Akhirnya mereka joget-joget di layar. Sampai baru kemarin maghrib, anak pergi ke satu kantor desa daerah Bogor, ngisi parenting di perangkat desa. Itu ketua RW-nya bilang, Ustaz, anak-anak sini luar biasa masalahnya. Ada di antara mereka yang suka tarung, suka kelahi di kamera begitu ya. Kemudian setelah itu udah baikan. Ada juga yang tarung sampai mati. Tapi tadi berharap ditonton orang, dapat banyak view like, karena banyak sekarang anak-anak yang akhirnya mencari perhatian itu dari luar. Kenapa itu terjadi? Karena perhatian itu tidak hadir dari keluarganya. Kalau barang ini ada mic, ada meja,
ini sesuatu yang hanya kita urusi tampak lahirnya. Betul. Tapi kalau manusia kita harus urusi lahir dan batinnya. Jiwanya ya Ustaz. Iya, lahirnya dengan cara apa? Kita tadi cari nafkah, akhirnya kita bisa kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, itu lahir. Tapi yang kadang kita luput, kita juga mempersiapkan batinnya. Nah, sehingga kalau ditanya seberapa penting, sebagaimana pentingnya kita makan untuk lahiriah kita, maka begitulah perhatian untuk memberi makan batin kita. Kehadiran orang tua Benar untuk sekali. anak-anaknya gitu ya Ustaz. Benar. Saya sambungin lagi Ustaz gitu. Iya. Melihat pentingnya peran orang tua gitu ya Ustaz ya. Saya mau kasih pertanyaan penggambaran dan kayaknya ini relate ke teman-teman di grup Asra juga nih Ustaz. Iya. Saya mau bicara tentang regulasi emosi khususnya si orang tua atau dalam hal ini si ayah gitu ya Ustaz ya. Iya. Sering pada masanya gitu ya, kita pulang dari kantor, pulang kerja, perjalanan jauh, menghadapi banyak hal di jalan, di pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah, di awal itu sebenarnya kita pengen untuk sampai rumah nanti memperlihatkan keceriaan ke anak-anak, ke pasangan dan lain sebagainya gitu. Cuman di satu sisi juga lelahnya diri kita itu juga sulit untuk diredam gitu. Nah, saya kaitkan dengan regulasi emosi tadi gitu. Nah, gimana Ustadz? Jadi pas kita pulang walaupun capek tapi tetap kita bisa menampilkan figur orang tua yang diharapkan oleh anak kita di rumah gitu. Gimana Ustadz? Menurut Mas Riko, Ya, yang memberikan ketenangan untuk hati kita itu siapa kira-kira? keluarga sih pasti. Ya, keluarga. Dan yang bisa mengendalikan hati kita itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena Allah yang menurunkan sakinah, kan? rasa tentram itu bisa lewat lain-lain, tapi hakikatnya semua itu atas izin Allah. Dan kita ini Mas Riko, kurangnya itu apa itu? Kurang banyak bergantung kepada Allah. Kalau kita ingat nih, ada nggak aktivitas dari kita sejak bangun sampai tidur lagi yang nggak ada doa zikirnya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, tapi karena kita jarang ngelibatin Allah, akhirnya kita semerawut hidupnya. Batin kita itu nggak tenang karena apa? Kita jarang ngelibatin Allah. Dan bentuk ngelibatin Allah itu sederhana, doa. Coba biasakan mulai sekarang. Nasihat buat saya pribadi dan buat keluarga besar Astra dan siapapun yang menyimak ini, keluar rumah tuh doa. Gitu ya. Masuk rumah doa. Ini mungkin jarang gini masuk rumah doa. Kelihatannya sepele ya Ustaz ya. Kelihatannya sepele, tapi dengan kita berdoa itu, di situ Allah kasih ketenangan. Bayangkan nih, kita kalau keluar rumah doa tuh kan bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu seolah kita nyerahkan, ya Allah, aku mau keluar melangkah, cari nafkah, kerja. Enggak ada yang bisa membantuku kecualimu ya Allah. Bantu. Sehingga seharian itu kita kerja, Allah hadir untuk membantu kita. Karena kita udah nyerahkan sejak awal. Begitupun kita pulang ke rumah nih, doa masuk rumah nih apa nih? Nah, sebelum saya tes Mas Riko nanti ya, semua yang nyimak juga apa doa bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim ya, dengan namamu ya Allah kami masuk ke rumah, kami keluar rumah. Dan wa ala rabbina tawakkalna, dan kepadamu ya Allah kami bertawakal. Begitu kita ngelibatkan Allah, hati kita itu tenang. Jadi secapek apapun kita, coba usahakan sebelum masuk rumah itu berdoa, tenangkan hati, baca doa, baru ketuk pintu masuk tuh. Baru ketenangan tuh ya Ustaz ya. Iya, karena yang menghadirkan tenang itu dari Allah ya. Iya, bukan sekedar sugesti-sugesti saya tenang, bukan itu. Tapi bagaimana kita melibatkan Allah tadi dalam regulasi emosi kita itu. Oke. Nggak suruh ulang doa masuk rumah ya Ustaz ya? Oh, enggak. Tapi PR ini buat semua yang ini harus belajar ini ya. Oke. Ustaz, saya sambungin lagi Ustaz. Kita lanjutkan lagi. Lagi-lagi saya mau pakai dalih nih Ustaz. Iya. Tadi misal saya pakai dalih gini Ustaz. Saya kan udah capek bekerja nih gitu, seharian beraktivitas dan lain seterusnya bla 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 gitu. Oke, sampai rumah dalam tanda kutip udah selamat, regulasi emosi sudah aman gitu ya. Baik. Menurut Ustadz nih, kita sebagai orang tua perlu me time gak Ustadz? Aku lagi pengen sendiri nih gitu. Sebenarnya perlu gak sih Ustadz? Iya. Baik, jawabannya perlu. Setiap orang butuh waktu sendiri. Dia butuh berbicara dengan dirinya. Dia butuh
ya meluapkan gitu ya apa yang dia rasakan, itu perlu sendiri, tapi dengan memperhatikan kapan sebaiknya itu dilakukan. Ya, kapan sebaiknya itu dilakukan. Nah, kadang-kadang kita salah mengartikan me time itu nggak benar-benar me time gitu ya. Maksudnya dia pengen ketenangan begitu, tapi dia menempuh jalan-jalan yang membuat nggak tenang. Ya, apa contohnya, misalnya dia mau me time tapi dihabiskan nonton dracin gitu contohnya kan. Ini bukannya me time berkualitas. Akhirnya dia dikit-dikit ini jangan-jangan CEO menyamar gitu. Jadi Ada backsoundnya loh Ustaz. Deng 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 deng. Itu backsoundnya Ustaz. itu jadi me time-nya kurang berkualitas. Iya. Kalau kita lihat ini Nabi juga butuh me time, tapi me time Nabi itu baca Quran, me time Nabi itu sholat, sampai kan ketika minta Bilal bin Rabah itu apa? Ya Bilal, kita tegakkan sholat, arih Nabi sholat, istirahatkan kita dengan sholat. Justru sholat itu me time sebenarnya kalau kita khusyuk kan gitu ya. Jadi kalau ditanya me time butuh, ya butuh. Nah, cuma yang paling penting difahami, kita ini kan khususnya bapak, ayah, ini kan pemimpin. Kalau kita lihat sebenarnya prinsip memimpin ini pingin dilayani atau pingin melayani. Oke. Nah, kadang sering ini kita terjebak pingin dilayani. Buktinya apa? Buktinya begitu sampai rumah kita pingin rumah udah rapi. Kita pingin apa-apa udah tersedia. Sedangkan Nabi itu nggak pernah sungkan kalau nyampe rumah nggak ada makanan, nggak menuntut, puasa aja sudah. Ya, kalau ada yang bisa dibantu di rumah, dibantu di rumah. Karena kita ini kan pemimpin. Dalam konteks lebih luas berarti bapak dan ibu. Kita nih orang tua ini pemimpin buat anak-anak kita. Artinya ketika kita sampai ke rumah, jangan sampai kita jadi apa itu, belum, kalau di pekerjaan itu belum say hello sudah performance review tuh. Ya, belum apa-apa panggil anak, udah kerjain PR belum, udah sholat, ini baru masuk rumah. Maka prinsipnya bangun koneksi sebelum koreksi. Jadi dibangun dulu itu, kita nyampe rumah koneksinya kuat dulu. Kita kalau udah dekat dengan orang, dikritik apa aja kita terima. Tapi kalau nggak dekat, ya tadi senggol bacok gitu loh. Singgung ya Ustaz ya. Iya, ini Mas Riko memprihatinkan sekali. Akhir 2025 lalu itu ada kasus kan, diberitakan itu nasional apa, seorang anak berani bunuh ibunya. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya menguninstall games di HP-nya. Dia nggak terima, dibunuh ibunya. Coba, kok bisa ini terjadi? Kita dulu dibentak orang tua nggak berani ngelawan, takut kita jadi maling kundang, kan gitu ya, dikutuk gitu. Sekarang itu anak berani ngelawan sampai membunuh Orang tua sendiri. Na'udzubillah. Itu kenapa? Karena bonding nggak kuat, koneksi nggak kuat. Jadi koreksi yang benar sekalipun nggak akan dapat respon baik. Nah, jadi penting itu di tengah segala capek kita kerja, tapi pulang ke rumah kita harus sadar kita ini pemimpin. Ya. Jadi harus hadir, bukan minta semua siap, tapi kita hadir apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikerjakan. Berarti mindset dasar sebagai pemimpin tadi juga harus dipahami ya Ustaz ya, bahwa tidak hanya dilayani atau bahkan mungkin prioritas pertama kita harus melayani keluarga kita dulu gitu ya. Benar. Jadi sampai rumah nggak langsung ini begini gitu ya, tapi ya udah kita bantu untuk melayani apa yang di. Apa ruang-ruang yang bisa kita bantu, kita ambil bagian di situ. Oke Ustaz, tadi kan baru hubungkan baru satu Ustaz. Boleh dilanjut lagi Ustaz? Baik, jadi rumusnya itu hadir ya. Itu hubungkan hati. Itu prinsip paling utama. Di tengah segala kesibukan kita, mungkin fisik kita terbatas untuk selalu bersama, tapi pastikan hati kita terus terkoneksi. Dengan apa tadi? Dengan doa, kita saling mendoakan. Dan yang kedua, ketika ketemu, pastikan ketemunya berkualitas. Benar-benar hadir utuh. Itu H. Kemudian A ini apa? Ajarkan nilai. Nah, ini peran strategis orang tua, khususnya bapak. Jangan sampai keluarga kita tuh nggak punya nilai. Jadi bayangkan keluarga ketika kita tidak punya nilai, siapa yang akhirnya ngajarkan nilai untuk anak-anak kita? Gadget. Kan begitu. Akhirnya banyak kecanduan itu dan lain sebagainya. Maka kita harus yang menanamkan dan mengarahkan. Ini keluarga mau jadi apa? Sekarang kita sedih nih. Banyak orang tua yang petani tapi anaknya nggak ada yang mau jadi petani. Banyak orang tua punya warung. Begitu bapaknya wafat, warungnya ikut wafat. Nggak ada lagi terjadi regenerasi mimpi. Tidak ada lagi terjadi warisan keluarga. Ya, kenapa itu terjadi? Karena tadi orang tua absen dalam mengajarkan nilai. Maka nilai apa yang paling perlu ditanamkan orang tua kepada anak? Pastinya tentang tauhid. Itu yang pertama. Anak kalau tauhidnya kuat, ditinggal orang tua selama apapun,
dia terus akan menyayangi orang tuanya karena dia sadar siapa Tuhannya. Jangan sampai anak justru bergantung kepada orang tuanya. Anak itu harus bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Dan semakin dia tauhid kepada Allah, semakin dia bakti ke orang tuanya. Nah itu penting sekali. Jadi jangan apa-apa itu anak-anak diajarin. Kalau ada apa-apa kasih tahu bapak ya. Itu nggak benar itu. Nabi dulu pernah wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Apa wasiat Rasulullah? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong kepada Allah. Sebagai ikhtiarnya ngasih tahu orang tua nggak ada masalah. Tetapi hatinya ini tidak tunduk kepada orang tua. Tidak merasa orang tua segala-galanya. Banyak keluarga begitu orang tuanya wafat, berantakan anaknya. Hilang arah ya. Hilang arah. Kenapa itu terjadi? Karena tauhid anaknya tidak dikuatkan. Tauhid itu adalah wasiat pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan kekhawatiran utama Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalian nanti nyembah apa nih setelah aku wafat? Jadi ajarkan nilai tauhid. Kemudian juga ajarkan nilai keluarga. Makanya nih Mas Riko kan udah berkeluarga nih, udah punya anak. Keluarga harus punya visi, bukan hanya podcast Amaliyah yang punya visi, ya yayasan, bukan. Keluarga kita itu adalah organisasi peradaban, Mas. Harus punya visi nih. Kita harus ngobrol nih sama istri, sama anak-anak. Kita nih keluarga mau kemana sih? Apa sih yang ingin kita kontribusikan untuk agama bangsa ini dari keluarga kita nih apa? Nah itu harus difikirkan. Ya ini jadi nanti kita harus ada bahasan khusus ini membuat visi misi keluarga. Saya dulu ikut workshop ini sampai 2 hari full ini membahas itu gimana cara menemukan visi misi keluarga. Jadi yang kedua ajarkan nilai. Oke, Ustadz sebelum dilanjut ya, saya mau dalamin tentang ini Ustadz. Memberitahu tauhid mungkin mudah, tapi memahamkan tauhid kepada anak mungkin itu beda hal lagi. Gimana Ustadz? Apalagi misalnya anak-anak kita masih kecil-kecil gitu ya. Benar. Gimana memahamkan dan agar mereka menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Nah, untuk anak-anak ini kan memang ada fase-fasenya, Mas. Jadi sampai dengan dia 7 tahun, maka metode terbaik mendidik mereka adalah keteladanan. Bagaimana tauhid itu akan kuat di dirinya ketika caranya adalah orang tua memberikan keteladanan yang baik. Orang tua menjaga sholat jamaah, orang tua melakukan kebaikan-kebaikan. Jadikan itu tontonan-tontonan kebaikan. Kita ini butuh memperbanyak kenangan kebaikan buat anak. Kalau Mas Riko ingat, Mas Riko dulu masa kecil, saya juga, itu kan kita selalu kangen Ramadan kan. Iya betul. Kenapa? Karena ada kenangan kebaikan. Dulu Ramadan saya gini loh. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Nah kita butuh membuat tabungan kenangan kebaikan itu anak kita. Sampai dengan 7 tahun. Nah masuk fase 7 tahun sampai dengan balighnya. Anak itu kalau sudah 7 tahun kan disebut dengan usia tamyiz. Sudah bisa membedakan. Akalnya sudah mulai berfungsi baik. Nah disitulah sudah mulai masuk kita dialog-dialog pengajaran. Jadi kalau sebelum 7 tahun yang harus diperkuat bukan lisan kita, tapi keteladanan. Contoh ya Ustaz. Contohnya dia paling butuh contoh. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun, nah mulai diimbangi keteladanan, diimbangi dengan dialog-dialog iman. Nah tadi ini nyambung tadi ini kan ada hadir kan, H hubungkan hati, A ajarkan nilai, D. Nah D ini apa? Dialog dan dengarkan. Dan penting banget tuh Ustaz. Penting sekali, penting sekali. Sekarang banyak ayah-ayah yang bisu di rumah. Itu tadi me time itu tadi ya Ustaz ya. Fatherless ya, sangat bukan ayah-ayah nggak banyak, tapi peran ayah itu sangat minim. Kenapa? Karena banyak ayah bisu. Padahal Mas Riko ini menarik sekali. Kita lihat di dalam Al-Quran ternyata semua tokoh pendidikan itu mayoritas diperankan oleh laki-laki. Oleh laki-laki. Di situ ada Nabiullah Ibrahim, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah para ayah yang senang untuk dialog dengan anaknya. Wow. Kalau kemarin kita baru Idul Adha, dialog yang paling menarik yang sering kita ingat, dialognya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih anaknya. Bisa nggak langsung eksekusi aja? Bisa. Tapi Nabi Ibrahim lebih memilih untuk mendialogkan itu. Dialog keimanan tuh ya. Iya, wahai anakku. Inni arafil manam, aku mimpi tadi malam. Anni azbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur maza taro. Menurutmu gimana? Akhirnya muncul tuh respon dari Nabi Ismail selaku anaknya. Ya sudah ayah, lakukan. Semoga aku menjadi orang-orang yang sabar. Nah dialog itu penting. Jangan sampai kita menjadi ayah dan ibu yang bisu dengan anak kita. Obrolin. Apalagi para ayah ini. Udahlah kita ketemu sangat terbatas. Gak ngobrol lagi.
Bisu Kadang lagi. sengaja kita kasih HP anak itu biar Biar sama-sama diam. bisu. Na'udzubillah. Makanya saya Mas Riko itu ngusahain banget anak-anak sekarang sudah mulai sekolah. Itu kalau ngantar sekolah saya upayakan banget kalau nggak ada halangan tugas keluar itu saya ngantarin. Karena sembari ngantar itulah kesempatan saya Dialog ngobrol ya. sama Waduh iya lagi. ngobrol sama anak. Kalau kita pulang begini ya mungkin anak-anak sudah istirahat di rumah gitu, udah malam udah siap-siap. Nggak ada masalah, tapi sempatin ngobrol. Sempatin ngobrol. Karena kalau kita nggak sempat ngobrol sekarang, dia akan cari teman ngobrol yang lain. Nah, itu dialog itu tadi. Jadi penting sekali. Saya tebelin lagi Ustadz tentang dialog atau tentang komunikasi antara orang tua dengan anak gitu ya. Tentunya dalam berdialog itu kita mengharapkan dialog yang apa ya, berkualitas, berbobot, Iya. bisa memberikan nilai kepada si anak gitu ya. Nah, apakah harus begitu atau saya berasumsi gini Ustadz, kalau misal si orang tua memang keterbatasan dalam hal keilmuan gitu, nah Iya. tapi kan jangan dikosongkan juga dong gitu. Iya. Sebaiknya dengan keterbatasan ilmu si orang tua gitu ya, baiknya komunikasi yang seperti apa agar itu tetap, Iya. apakah hanya sekedar menjadi kuping bagi anak-anaknya Iya. bercerita atau gimana Ustadz? Baik. Ya jadi jangan dibayangkan saya ini pengen kayak gini nih, pengen ceramah atau pengen. Jadi nggak ada materi khusus yang harus disiapkan sebenarnya. Ya, kita dialog dengan anak itu yang paling penting menghadirkan hati kita. Kita sadar. Bonding ya Ustadz ya, Bonding ikatan gitu ya. ya. Jadi memang dialog hati ke hati. Kadang banyak kita ini dialog sama anak itu otak ke otak, Oh wow, wow. Oke. bukan dari hati ke hati. Oke. Kita tanya gimana, apa istilahnya, kita bilang gimana PR-nya udah kerjain belum? Belum. Gimana nanti mau berhasil? Gimana kerjaanmu? Ini kita bicara logika. Kan begitu. Kita kurang nanya perasaannya gimana. Sekolah gimana? Nyaman tidak? Siapa yang hadir? Ada yang sakit enggak? Kayak ngobrol santai aja sebenarnya. Dikenain hatinya dulu. Dikenain ya. hati dulu. Gimana di sekolah, sudah bisa nyesuaikan enggak? Siapa sih teman yang paling disukai? Kita singgung hal-hal yang bisa menyentuh hati dia dan menunjukkan kita ini perhatian dengan hati dia, bukan cuma kita perhatian dengan kemampuan prestasi dia. Kadang-kadang banyak anak malah sekolah itu karena mereka merasa saya sekolah ini adalah ambisi orang tua. Harus dituntut oleh orang tua gitu ya. Benar. Jadi mereka nggak nikmati itu belajar. Nah, maka kita butuh dialog-dialog yang benar-benar jujur, memperhatikan hatinya dia. Itu yang paling pertama. Dan apakah tadi kalau Mas Riko bilang kita cukup jadi pendengar saja, di tahap awal memang kita harus dengar juga karena dia akan banyak bercerita kan. Akan banyak bercerita. Kita dengarkan saja. Nah, nanti sedikit demi sedikit kita baru akhirnya kasih pengalaman kita. Ya, jadi tidak perlu pun kita berikan dalil-dalil. Kadang kita bercerita saja, dulu ayah begini. Itu bagi dia menarik banget loh. Sekarang coba kita ingat-ingat begini kepada pemirsa. Kapan terakhir kali kita cerita tentang keluarga kita ke anak-anak kita? Tentang masa kecil kita ke keluarga kita. Dulu ayahnya main ini, main itu gitu ya. Ustadz Mereka ya. itu mau tahu loh itu. Ya, saya kadang cerita ke anak-anak, wah sekarang anak-anak punya mainan Lego dan lain sebagainya. Dulu saya nggak punya itu tuh. Jadi mainnya batu, kayu. Mereka oh gitu ya gitu. Mereka antusias loh. Iya. Nah, jadi kita obrolan itu nggak usah dipikirkan dalilnya apa, hadisnya apa, nggak perlu. Yang penting tadi kita perhatikan hati mereka, kita jadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, kita kan punya satu hal yang pasti orang tua punya semua. Apa? Kita yang kelebihan kita dibanding anak. Kita lebih tua. Menang pengalaman ya Ustadz Menang ya. pengalaman itu aja dibagi gitu. Kalau alhamdulillah Allah kasih ilmu, yang ada itu dikasih juga. Tapi kalaupun tidak ada, ya dengan sering-sering nanti nonton podcast ini gitu ya, insya Allah akan dapat ilmu juga. Tapi yang paling penting kita sudah punya modal apa itu pengalaman. Menang tua Ustadz. Menang tua. Itu aja dibagikan udah seru banget, yakin Mas. Penting jadi tempat bercerita ya. Benar untuk sekali. anak-anak. Mereka senang bercerita. Biar ceritanya nggak tumpah ke yang lain ya. Jadi ke orang tua dan membuat anak mau bercerita kepada orang tuanya juga mungkin saat ini udah hal yang sulit atau langka kali ya Ustadz. Iya benar. Itu kalau kita anak-anak itu ya, pasangan kita, anak kita, kalau sudah punya ritme biasa untuk dialog begitu, udah nggak butuh mereka HP. HP itu mereka gunakan, gadget itu mereka gunakan karena mereka minus tadi perhatian. Akhirnya nyari perhatian di tempat lain.
Tangkinya tadi nggak Tangkinya keisi ya Ustaz ya. habis. Sayangnya kalau tangki kasih sayang itu habis, kita nggak ada notifnya, 5%-nya nggak kelihatan nggak tuh. kelihatan. Cuma nanti tiba-tiba dia buat akun anonim dan di sana dia explore diri dia sejadi-jadinya. Nauzubillah. Begitu kira-kira. Oke. Tadi dua lagi Ustaz. Sampai Dua deh lagi, dialog dua lagi. tadi gitu. Dihabisin sekarang, Habisin dia sekarang, habisin Ustaz. sekarang. Biar Masya nyambung Allah. dulu Ustaz. Iya, spesial banget ya. Jadi hadir tadi ya, hubungkan hati, kemudian ajarkan nilai, D dialog dan Dialog. dengarkan. Nah, baru I ini maksudnya ikat dengan keteladanan. Ya, ikat dengan keteladanan. Orang tua itu terbatas waktu kita, terbatas kesempatan kita. Terkadang kita terbatas ilmunya juga. Tapi yang paling pasti teladan itu bisa kita berikan. Bahkan satu teladan itu lebih baik daripada 1000 perkataan, Mas Riko. Betul. Daripada kita terus ngomongin terus, marahin anak terus. Kasih contoh aja. Satu Betul, teladan lebih kuat daripada 1000 perkataan. Nah, jadi ikat dengan teladan. Baru yang terakhir nanti R. R itu adalah rahmat. Ya, kita harus penuh kasih sayang kepada anak itu. Jangan sampai kita nggak berkasih sayang. Misalnya kita perhatikan ya, Nabi itu sangat orang yang berkasih sayang. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berkasih sayang kepada keluarganya selain Nabi SAW. Sangat berkasih sayang. Nabi itu mencium anaknya, mencium cucunya. Bahkan ketika mencium cucunya Hasan bin Ali, saat itu ada seorang yang mengatakan, oh, dia heran melihat Nabi itu mencium cucunya. Sampai dia katakan, innali asyarah, aku punya 10 anak, tapi aku nggak pernah cium anakku. Sampai Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang nggak menyayangi nggak akan disayangi. Oh ya Allah. Nah, jadi rahmat kita itu harus berkasih sayang ya. Hadir anak itu tuh sunnah Nabi, kita cium keningnya, kita peluk mereka ya. Kadang mereka nangis, ini kadang kita harus bagi peran nih. Kadang misalnya anak dimarahin ayah, ibu yang datang peluk anaknya. Kadang anak dimarahin ibu, ayah datang peluk anaknya. Kalau ayah dimarahin ibu gimana Ustaz? Ayah dimarahin ibu, Anak yang datang kayaknya. Itikaf berarti. Itikaf ke Masjid Asra. Iya. Silakan bisa lanjut Ustaz. Jadi harus tadi kita itu penuh rahmat ya. Jangan sampai kita jadi orang yang mudah berkata kasar, kemudian kita mudah mencela, itu nggak baik ya. Jadi kita upayakan tunjukkan kasih sayang. Nah, itu kurang lebih 5 rumus ini ya, buat yang nyimak dari awal sampai akhir, insya Allah jadi bekal yang bermanfaat, insya Allah. Oke. Masih berhubungan dengan yang terakhir yang rahmat tadi ya Ustaz ya. Gimana kalau ada kalanya kita hilaf gitu Ustaz, memberikan goresan luka gitu di anak kita. Misal kita kelepasan nih nada tinggi gitu, apalagi nauzubillah sampai tangan misalnya gitu. Nah, ya mungkin kita dulu sebagai anak kepada orang tua kita juga pasti ada ingatan-ingatan yang membekas sampai sekarang gitu. Nah, sebenarnya saya mau pakai kata trauma, cuman kayaknya takut terlalu berat gitu loh. Trauma pada anak itu takut terlalu berat gitu. Nah, cuman maksud saya adalah ini bisa dihapus, diperbaiki luka yang tidak sengaja tadi gitu, atau gimana Ustaz kalau kita pernah hilaf ngasih luka ke anak kita, gimana Ustaz? Iya. Nah, sebelum kita jawab itu lebih lanjut, kita kan dulu pernah, bahkan sampai sekarang ya kita punya posisi sebagai anak juga ke orang tua. Kalau kita ingat-ingat mungkin ada nih perlakuan orang tua yang kasar kepada sampai kita. Sekarang masih ingat. Iya, kita ingat. Tapi pertanyaannya, kita benci gak? Oke. Enggak. Kalau ingat mungkin masih teringat, tapi sudah tidak lagi benci. Kadang ada yang kita ingat dan kita kesel, kita benci. Nah, artinya apa? Artinya kita sekarang posisi sebagai orang tua, kalau berlaku kasar kepada anak, berkata kasar, mungkin itu akan sulit dia lupakan. Tapi tidak selamanya ketika dia mengingat itu hadir kebencian, tidak. Kadang justru hadir cinta. Nah, maka apa yang harus dilakukan kalau qadarullah kita tidak berharap tiba-tiba kita kelepasan? Maka yang perlu kita lakukan pertama tentunya mohon maaf kepada Allah, istighfar. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan jujur kepada anak bahwa kita khilaf dan kita salah. Dan gak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, dan kita harus jujur. Kita sampaikan bahwa tidak sepatutnya Abi begini.
Tidak sepatutnya ayah begini, ayah mohon maaf. Peluk dia, sampaikan dengan jujur hati kita. Nah, dia mungkin akan teringat, tapi dia sudah menerima itu dengan lapang. Karena abinya juga sudah terbuka kepada dirinya ya. Benar. Kadang kita gengsi, ya orang tua boleh, anak nggak boleh gitu misalnya gitu. Itu semakin membuat ingatannya menyakitkan. Nah, kita butuh memastikan bahwa segala khilaf kita itu kita akui itu salah, kita mohon ampun kepada Allah, tapi secara terbuka kita juga butuh jujur minta maaf kepada anak kita, mungkin kepada pasangan kita, Mengakui kesalahan ya Ustaz ya. mengakui kesalahan sambil kita ya perbaiki ya. Artinya jangan besok kayak gitu lagi minta maaf, iya maaf salah, besok pukul lagi, oh Maaf salah lagi. ini lama-lama nih orang nggak bener gitu. Jadi artinya ya diiringi dengan upaya untuk berubah begitu. Oke. Saya masuk lagi Ustaz. Tadi kan figur orang tua atau khususnya ayah kan menjadi figur yang penting atau bisa jadi paling penting karena yang menentukan arah rumah tangga, arah keluarga, visi kemana gitu ya. Nah, dan biasanya atau yang sering terjadi juga adalah anak-anak kalau misal ada hal apa di sekolah atau hari-harinya cerita ke ayahnya atau bahkan pasangan kita, istri kita itu tadi begini cerita juga ke kita gitu. Nah, pertanyaan saya Ustadz, lalu si ayah ini bersandarnya ke siapa Ustadz? Gitu. Atau kita harus memiliki mindset yang di awal tadi ya Kak. Ya memang kita sebagai laki-laki yang memiliki kemampuan di situ sehingga kitalah yang memang sebagai sandaran keluarga kita gitu. Nah, diri kita ya udah memang posisinya sebagai tiang yang disandari, bukan tiang yang mencari sandaran yang lain gitu. Gimana Ustadz? Pada dasarnya semua orang itu saling melengkapi. Ya, tidak ada yang bisa hidup sendirian. Artinya kita saling menguatkan. Ketika peran ayah khususnya ya selaku sentral di keluarga, dia akan berperan untuk menguatkan semua, ya baik pasangan dan anak-anaknya. Lantas pertanyaannya, ayah ini dikuatkan oleh siapa? Iya, kemana nih ayah? Nah, disitulah peran bagaimana antara ayah dan ibu, suami dan istri itu saling melengkapi. Maka rumus ini bukan hanya berlaku orang tua kepada anak, tapi juga istri, suami sebagai sesama pasangan. Kita juga butuh waktu untuk dialog dengan istri, ya saling terbuka kepada istri, ngobrol begitu ya. Itu yang pertama begitu. Jadi jangan sampai kita juga tidak ada teman ngobrol nih gitu ya. Jadi kita harus punya teman ngobrol ya, khususnya dari keluarga sendiri, pasangan sendiri. Kemudian yang kedua, sandaran atau bahasanya ya partnernya lah begitu ya. Partnernya para bapak-bapak ini juga adalah circle-nya bapak-bapak begitu. Tapi yang paling penting mencari circle yang soleh yang tadi itu ya, kayak ini lah teman-teman Masjid Astra ini gitu. Layak dijadikan teman ngobrol begitu. Aduh nasib sih Ustaz. Nah, jadi harus ada circle positif gitu sehingga kita saling sharing. Oh, kalau begini gimana? Yang paling penting yang harus dijaga jangan sampai mengumbar aib keluarga. Ya, jadi artinya kita sharing-sharing tipis lah begitu, tapi jangan sampai membuka aib keluarga. Kemudian juga yang paling penting adalah kita sandaran utamanya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ayah itu wajib punya wirid atau punya amalan andalannya untuk keluarganya. Kalau kita lihat di para ulama dulu, ada yang mereka melazimkan tahajud betul. Dan kadang ketika tahajud itu dibawa tuh anaknya ke sejadah itu. Doa itu, ya Allah, aku pingin banget didik anakku ini, tapi aku gak sanggup ya Allah. Aku serahkan nih anakmu kepada. Dan gak apa-apa gitu ya Ustaz ya, menyerahkan anak keluarga kita, ya Allah ini aku pasrahkan nih gimana nih gitu ya. Harus punya wirid khusus kita itu, tahajudnya dikencengin atau kita sedekahnya dikencengin. Masing-masing orang punya potensi memaksimalkan ibadah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kuat dalam sedekah, coba setiap hari sedekah, lazimkan ini setiap hari sedekah, niatkan ya Allah ini semoga jadi wasilah Engkau perbaiki aku dan keluargaku. Sedekah terus. Yang kenceng lebih mudah puasa sunnahnya dikuatkan. Ya, yang kenceng baca Qur'annya dikencengkan. Intinya kepala keluarga itu jangan sampai tidak punya amalan yang menguatkannya. Amalan andalan dia apa amalan gitu andalannya. Dan sekali lagi amalan andalan ini jangan diposting terus kayak gitu ya. Harus dirahasiakan biar betul-betul kuat nih hatinya ya. Begitu. Oke, karena memang ya dunia ini
berat kali ya Ustadz ya kalau dihadapi sendirian gitu ya, tanpa nggak ada backup, tanpa ada sandaran dari dalam gitu ya Ustadz. Iya, benar. Oke. Dan yang tadi saya tangkap juga berarti dialog dengan pasangan itu juga menjadi penting gitu ya Ustadz, karena Jadi penting, benar. walaupun kita pemimpinnya tapi kita adalah satu kesatuan keluarga yang saling menguatkan gitu ya Ustadz ya. Betul. Dulu kan Nabi ketika mendiamkan diri ya, kemudian uzlah ke Gua Hiro itu kan yang didatangi Jibril, wahyu pertama kan, itu kan Nabi ketakutan. Begitu sampai ke rumah, Ibunda Khadijah yang mendamaikan, diselimuti, kemudian bilang tidak mungkin Tuhanmu berbuat yang buruk kepadamu. Jadi artinya memang suami istri saling melengkapi, saling mendamaikan, saling menenangkan. Justru hakikat istri dan rumah itu bagi kita para lelaki adalah sumber ketenangan. Sumber ketenangan. Kita seharian sudah huru hara di luar itu, kita pinginnya sampai rumah itu memang mendapatkan ketenangan. Ya, jangan sampai huru hara di luar, ke rumah makin huru hara lagi gitu. Nah gitu ya. Jadi tadi makanya kalau boleh nih buat bapak-bapak, kalau ada kelebihan rezeki dikit, kalau pulang ke rumah apa yang bisa dibeli untuk istri, untuk anak dibeli. Jangan nunggu dipesen. Karena kalau udah nitip itu beda cerita. Justru kalau kita nggak bawain kita dimarahi. Kayak gitu ya. Tapi ini murni inisiatif kita. Walaupun mungkin bapak-bapak agak sulit ini inisiatif nih kan. Cuma cobalah tanya aja ini apa yang bagus dibawa ke rumah. Bawa aja hal, bahkan cireng, cilok juga nggak ada masalah tuh. Bawa ke rumah sesekali yang nggak diminta gitu. Kita memang datang, Masya Allah, itu satu cireng cilok itu bisa membuat malam itu kita diservis luar biasa itu. Cuman seplastik cireng cilok gitu ya Ustadz ya. Bukan apa yang dibawa, tapi siapa yang bawa. Perhatiannya ya Ustadz ya. Tanda perhatian. Saya mau nanya deh, penasaran deh Ustadz, ini pertanyaan di Masjid Asra semua nih Ustadz itu. Oh Masya Allah, apa itu? Ustadz masih suka ditanya nggak sama istri, kamu masih sayang nggak sih sama aku gitu? Masih ditanya nggak sih? Itu pertanyaan kita semua Ustadz. Pertanyaan semua Ustadz gitu. Kita udah kasih semua gitu Ustadz, masih ditanya masih sayang enggak ya? Ustadz gimana Ustadz? Masya Allah, iya. Sebenarnya sih simple bagi kita. Tinggal dijawab juga kan selesai sebenarnya. Tapi kenapa harus ditanyakan? Iya, itu biasanya kalau ditanyakan mungkin mereka butuh konfirmasi ya. Atau mungkin memang kurang bahan juga gitu ya. Kurang bahan. Jadi ya tugas kita kadang juga mungkin ada fase di mana malas nanggapin gitu. Iya. Tapi ya sudah dijawab saja, iya insya Allah sayang gitu ya. Tambahkan pujian sedikit, siapa lagi yang layak disayangi kecuali istri kayak gitu kan, ditambahi diangkat-angkat begitu ya. Jadi artinya bukan berarti mereka meragukan, tidak. Kadang-kadang memang ya itu buat bumbu-bumbu lah gitu ya, bumbu hubungan kita. Iya, maaf ya Ustadz, itu intermezzo itu pertanyaan Ustadz. Tapi sebenarnya saya pengen ngasih biar Ustadz nasihatin istri-istri biar nggak usah nanya begitu gitu. Oh, Masya Allah, tapi jangan, biarin aja. Boleh tetap bertanya itu. Ya. Oke, Ustadz, saya mau masuk ke bahasan berikutnya, walaupun ini bisa jadi tema khusus, tapi nggak apa-apa kita spill sedikit itu. Iya. Di zaman sekarang kita nggak bisa melepaskan gadget dari kehidupan sehari-hari kita. Betul. Dan apalagi dengan anak-anak gitu. Nah, iya. Saya pengen nanya satu, Ustadz kasih gadget nggak ke anak-anak Ustadz maksudnya? Kedua, regulasinya gimana atau cara main atau baiknya seperti apa nih gadget, atau enggak sama sekali, atau memang weekend boleh nih, atau seperti apa Ustadz? Baik, iya. Tentu memang di zaman sekarang kita hidup tidak hanya di dunia nyata ini, tapi juga di dunia maya. Jadi tugas kita mendidik anak ini nggak hanya di dunia nyatanya, tapi juga di dunia maya melalui tadi perangkat digital begitu ya. Bahkan kemarin Anda baca itu data 2025 itu penetrasi teknologi ke Indonesia yang sudah diakses oleh anak-anak itu sampai ke 73%. Berapa Ustadz? 73%. Artinya 73% itu anak-anak Indonesia udah melek. Bahkan rata-ratanya anak-anak itu menggunakan internet itu 5 jam dalam satu hari. 5 jam. Itu rata-ratanya. Artinya mungkin ada yang sampai 10 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, tapi rata-ratanya 5 jam. Artinya memang tingkat aksesibilitas kepada teknologi dari anak-anak ini sangat besar zaman sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya dalam konteks anak pribadi, tentu Anda juga bukan contoh yang baik begitu ya. Cuma ini sharing pengalaman saja.
kalau anak-anak di rumah itu memang saat ini tidak punya gadget pribadi. Jadi yang harus diperhatikan anak sampai dengan sebelum baliknya, sebelum dia mampu mencari nafkah untuk diri sendiri, itu tidak layak diberi gadget pribadi. Oke. Jangan pernah kita asumsikan ini gadget ini buat si kakak, ini buat si adik, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita sampaikan itu jadi hak milik, dia akan merasa dia sepenuhnya menguasai itu. Anak itu egonya lagi fase-fase kuatnya. Bayangkan saja kalau kita lihat tuh anak ada lagi mainannya diambil teman, dia rela berantem itu. Nah itu akan terjadi di gadget juga. Jadi pesan yang pertama, mohon kita sama-sama jangan pernah mengasih hak milik gadget kepada anak yang mereka belum bagus, belum cakap akalnya, belum punya kemandirian, begitu ya. Lagi pula kalau kita lihat dulu zaman kita kecil mungkin kalau ngebolang ke hutan itu anak orang tua kita cemas gitu kan, manggilnya pulang udah sore gitu ya. Sekarang anak itu memang di dalam kamar, tapi dia dengan buka gadget dia sesungguhnya masuk ke hutan yang gak ada ujungnya. Iya. Lebih belantara Lebih lagi. belantara lagi, betul-betul banjir informasi. Nah sehingga kita itu jangan memperkeruh itu dengan memberikan hak milik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak-anak benar-benar dibatasi? Tidak juga. Yang paling penting bukan durasinya, tapi bagaimana kita arahan dan pendampingan. Sejatinya gadget, mau TV, internet, HP itu juga punya sisi positif. Iya. Kalau didampingi. Dengan ada HP sekarang kita bisa akses zikir pagi petang. Iya. Ya kan? Hafalan dari Hafalan. YouTube, ngulang-ngulangin. Kalau ada tempat makan live musik, rumah kita bisa live murotal. Nah kayak gitu. Itu semua dukungan gadget. Jadi yang paling penting penggunaan gadget bagi anak itu ada arah dan pendampingan. Jangan dilepas. Apalagi dikasih. Betul. Masing-masing. Kasih hak milik. Jadi yang pertama tadi jangan pernah kasih hak milik. Yang kedua harus ada tadi itu aturan main, arah dan pendampingan. Baik, kalau anak pribadi di rumah itu anak-anak memang ada jam khusus. Kita buat hari libur kita kan Jumat tuh. Oke. Jadi pada sholat Jumat anak-anak kita kumpulin, kita kasih mereka akses nonton, begitu boleh, macam-macam itu ada yang suka nonton kartun ini dan kita batasi juga kartun apa yang boleh dilihat, yang ada edukasi. Jadi kita yang menentukan. Jadi kita tuannya, jangan sampai internet yang jadi tuan, gitu ya. Akhirnya kita yang nuruti apa yang di internet. Kita nggak boleh memberikan hak sepenuhnya akses kepada internet itu kepada anak kita. Jadi kita yang nentuin. Ya, kalau strategi anak di rumah itu biasanya kita ada video-video khusus kita download offline gitu. Jadi ketika make itu sudah nggak pakai jaringan, nah benar, gitu. Kita memang sudah batasi. Itu praktek yang kita lakukan di rumah. Jadi orang tua yang milihkan video apa yang boleh ditonton anak-anak dan pada saat waktu jatahnya nonton ya udah tinggal di waktu khusus. Dan memang kita harus lebih bersabar. Sekarang anak-anak itu kan jaraknya dekat-dekat ya. Kadang-kadang dalam satu kondisi yang ini nangis, ini nangis. Satu minta ini, satu minta itu. Banyak orang tua kadang karena kita nggak mau repot, apalagi misalnya di tempat makan di apa semua, akhirnya udah kasih aja tuh HP kayak gitu ya. Nah, artinya begitu kita membiasakan itu, anak akan baca pola. Nah ini penting ini. Makanya dalam kitab mendidik anak itu Syekh Nasiah Ulwan itu mengatakan anak itu akan melihat pola problem solving orang tuanya. Jadi mereka akan lihat kalau saya kayak gini, orang tua ngasih ini, dia pelajari itu. Sehingga kalau ada apa-apa dia akan ngulangi lagi dan dia akan lihat polanya sama lagi. Nah, jadi kita harus memutus itu sampai dia nggak bisa baca pola. Kayak gitu. Jadi ada satu kondisi dia mau merengek seperti apapun nggak dikasih. Betul. Karena dia mungkin kalau nangis malah dikasih nih misalnya gitu. Itu yang dibaca sama dua anak. kali sampai akhirnya dia kebaca pola nih. Berarti dikasih gadget terus nih, berarti berhasil nih cara ini nih. Ya, pernah satu ketika itu ada hal menarik ini. Anak-anak ada yang nangis kenceng, nggak keluar air mata. Tapi nangis kenceng, tapi nggak keluar air mata. Mungkin ada juga nih dari bapak ibu yang pernah gitu. Ternyata memang dia pengen nonton aja. Akhirnya yang anak lakukan, anak ajak jalan aja keliling komplek begitu. Wah itu seneng sih. Ada ajak ngobrol, akhirnya udah dia lupa dengan itu. Dia lupa dengan itu, sehingga pola itu terpatahkan itu. Oh ternyata kalau saya nangis itu nggak selalu dikasih loh. Jadi jurus ini nggak berhasil kayak gitu. Jurus nangis-nangis aja nggak berhasil ya. Nggak berhasil. Nah begitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh. Yang pertama kita jangan kasih hak milik. Yang kedua harus dengan arahan dan pendampingan. Kemudian yang ketiga tadi bagaimana
kita buat aturan main. Nah gitu, apa yang harus ditonton, apa yang ini Dan sebenarnya anak-anak juga kalau kita kasih rulesnya, peraturannya jelas, mereka juga ikut kok ya Ustadz ya. Karena Iya, kadang yang bikin ini karena peraturan dari kitanya nggak jelas juga gitu. iya, nggak Kapan boleh, jelas. kapan enggak Nggak gitu. jelas. Kita aja kan kalau di perusahaan aturan nggak jelas, siapa PIC-nya, Iya, malah jamnya bingung apa, ya. repot kita kan ya. Jadi managing project kita di pekerjaan itu harusnya kita terapkan lebih dulu di rumah. Begitu kan ya. Jadi Nabi itu sebelum sukses menjadi kepala umat muslimin, kepala pimpinan perang, Nabi sudah lebih sukses dulu menjadi kepala keluarga. Dari keluarga dulu ya. Iya, dan untuk gadget tadi juga yang paling penting ya, selain 3 hal tadi, yang keempat adalah tadi kita juga harus ngasih contoh. Mm-mm. Dia bagaimana nggak mania kepada gadget, Mm-mm. sedangkan dia dapati orang tuanya pagi dia lihat main Iya. HP, ini HP main nggak HP, lepas ini ya. main HP, ini main HP. Jadi akhirnya anak-anak juga, oh kayaknya memang HP ini bagus. Mm-mm. Sampai-sampai nanti anak-anak kita dapati mereka main HP-HPan. Mm-mm. Ya kenapa itu terjadi? Karena dia lihat Nah contoh ya. orang tuanya begitu terus. Makanya kita ada waktu-waktu yang harus no gadget. Saya sarankan ini ada 2 waktu yang paling bagus. Pertama waktu makan. Kita mungkin dengan segala kesibukan sulit menemukan waktu makan bareng. Tapi kalau bisa misalnya makan pagi atau makan malam, itu ada tempat makan mungkin di meja, mungkin lesehan. Tapi di waktu makan begitu usahakan tidak dibawa HP suami istri. Betul-betul dimanfaatkan untuk makan bareng, ngobrol bareng. Ngobrol ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lagi jalan-jalan nih, Mm. mungkin selama perjalanan bolehlah untuk lihat maps dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai di satu destinasi, kita beri range waktu mungkin 5-10 menit, itu no gadget dulu. Jangan foto-foto dulu, jangan ini dulu, ngobrol dulu. Jadi manusia dulu ya Ustadz ya. Iya, kita nikmati suasana tempat kita rekreasi. Begitu ya. Kadang-kadang kita lupa itu menikmati suasana itu. Malah kita sibuknya menikmati foto. Iya. Nah, menikmati foto dari suasana, tapi nggak menikmati suasananya. Nah itu mungkin saran Ana ya untuk penggunaan gadget tadi itu. Oke. Pak Gejar, sebelum terakhir ada yang mau ditanyain? Sudah ya. Ustadz, sebelum saya masuk ke closing, ada yang pengen disampaikan tapi belum saya tanya, ada nggak Ustadz? Ya sepertinya Sudah sudah ya? sudah Oke. merangkum semua. Kalau udah, saya akan masuk ke pertanyaan penutup kali ya Ustadz ya. Baik. Kita akan kembali ke bahasan utamanya tentang parenting tadi atau tentang kesibukan orang tua dalam mendidik anak. Nah, untuk orang tua yang lagi dengerin kita nanti kalau ini udah rilis Ustadz podcast kita ini dan merasa selama ini terlalu sibuk sampai kehilangan banyak momen dengan anak-anaknya. Nah, nasihat apa yang bisa Ustadz berikan? Silakan Ustadz. Baik, kepada para ayah, para ibu, dan siapapun yang mendengarkan podcast ini, kita harus sadari bahwa kewajiban kita untuk anak itu, untuk keluarga, tidak hanya mencari nafkah, tapi juga mendidik keluarga kita. Karena itulah bagian dari ikhtiar kita tadi, menjaga keluarga, menjaga diri kita dari api neraka. Jadi kita upayakan harus hadir mendidik anak-anak kita. Apa yang bisa kita upayakan? Tadi kita sampaikan ya, ada 5 rumus, yaitu hadir. Yang pertama, hubungkan hati. Kalau jarak terlalu sering memisahkan kita, jangan sampai hati kita juga ikut terpisah. Coba perbanyak doain anak, perbanyak kita bangun ya kedekatan dari hati ke hati, waktu yang sedikit tapi benar-benar berkualitas. Yang kedua, ajarkan nilai. Apa nilai yang akan ditekankan di keluarga kita? Tauhid, kemudian mimpi keluarga. Baru yang ketiga, D tadi, dialog, dengarkan. Coba mulai dari sekarang, jadilah ayah yang ngobrolnya itu berkualitas. Ibu yang ngobrolnya itu bisa meneduhkan hati anak-anak kita ya. Berdialog, jangan jadi orang tua yang bisu, yang sampai rumah tidak peduli dengan apa yang ada di rumah. Baru kemudian kita ikat dengan keteladanan dan juga kita penuh rahmat kepada anak-anak kita. Mungkin kita patut renungkan, kapan terakhir kali kita datang dan benar-benar intens ngomong dari hati ke hati kepada anak kita. Kita peluk mereka, kita cium kening mereka. Mungkin mereka merindukan momen-momen itu. Dan kita harus sadar, setiap hari itu bisa jadi hari terakhir kita bertemu dengan anak kita. Jangan sampai kita menyesal karena kesibukan ya mencari nafkah, tapi kita lupa bahwa mendidik bagian dari hal yang kewajiban yang butuh kita utamakan. Semoga Allah kuatkan kita menjalani amanah ini. Semoga keluarga kita bahagia berkumpul di dunia dan juga di surga kelak.
Amin ya rabbal alamin. Begitu kira lebih. Oke, itu dia. Ustaz, maaf Ustaz, saya mau Ya. mungkin kayak bukan pertanyaan sih, cuma mau ngasih eh, apa namanya saran lagi atau masuk ke ayat, khususnya ke para ayah tadi Iya. kan kita fokus membahas tentang kewajiban tuntutan seorang ayah ataupun seorang suami gitu. Iya. Mungkin tadi ada salah satu yang bikin nega yaitu kita boleh me time, tapi boleh Ustaz kasih kata-kata hiburan atau penyemangat kepada para ayah ya bekerja di Asra biar lebih semangat dan ya pokoknya lebih semangat lah, lebih senang menjalani peran ini di rumah gitu Ustaz. Iya. Baik. Masya Allah buat para ayah, para ibu ya, khususnya para kepala keluarga yang saat ini berjuang mencari kerja. Pertama-tama kita doakan ya, semoga Allah lapangkan rezeki kita. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah ibadah. Kita ini sedang berjihad. Kita ini bukan sekedar ingin membesarkan perusahaan kita, tidak. Kita sedang membesarkan peradaban dari keluarga kita. Jadi ini adalah jihad yang besar, ibadah yang besar. Dan insya Allah kesungguhan kita mencari nafkah ini Allah akan karuniakan bakti anak kita kepada kita. Jadi niatkan selalu bekerja kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua lelah para ayah sekalian insya Allah Allah balas. Mungkin ada balasan yang kita dapatkan di dunia ini, tapi yakinlah yang paling pasti Allah akan sempurnakan balasannya di akhirat kelak. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah tidak akan balas. Jadi luruskan niat kita mencari nafkah karena Allah. Insya Allah dengan itu hati kita lebih tenang dan Allah lapangkan rezeki kita. Semangat para ayah insya Allah. Amin. Cukup ya? Oke, itu dia teman-teman untuk penutup episode kali ini. Dan ya tidak ada orang tua yang sempurna ya Ustadz ya, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi jangan khawatir, semua masih bisa diperbaikin. Dan jangan lupa pesan Ustadz tadi yang salah satu yang paling penting adalah libatkan Allah di setiap aktivitas kita. Saksikan episode berikutnya dan saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.